Kita bahas ledakan yang ke-8, yaitu ledakan useless generation. Ya, useless. Bayangkan apa yang terjadi ketika di mana-mana perusahaan-perusahaan kemudian menggunakan cara otomatisasi. Pelajaran ini telah kita lihat ada di banyak tempat. Bukan hanya di sini, tapi juga ada di mancanegara. Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan robot, sistem, software, dan lain sebagainya telah turun begitu besar. Turunnya sekitar 65%. Sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahun itu mengalami peningkatan antara 2 sampai 15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali. Di satu pihak biaya tenaga kerja, biaya untuk menggaji kita, itu mengalami peningkatan. Sementara biaya penggunaan robot sebagai pengganti kita, itu justru semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi ditekan oleh pandemi. Perusahaan-perusahaan tidak bisa berproduksi karena perusahaan harus melakukan social distancing. Tapi manusia bisa bekerja dengan menggunakan robot atau cobot. Kolaboratif robot. Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Jadi manusia di depannya bukan dengan manusia lain, tetapi dengan benda, yaitu robot. Sepanjang tahun-tahun ke depan akan terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia akibat otomatisasi ini. Ada 47% tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2025 nanti. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut PwC, sekitar 44%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat, angkanya lebih rendah, yaitu 85 juta orang yang akan terdampak. Dan pekerjaan-pekerjaan yang terdampak itu sudah kita lihat di mana-mana. Misalnya saja contact center atau customer service, kemudian data entry, admin, akuntansi, auditor, pekerja pabrik, driver, penjaga pintu tol, SPBU, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar yang ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Penggunaan robot industri selama pandemi telah meningkat sekitar 14%. Dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sampai tahun 2030. Bahkan working hour-nya saja telah turun sekitar 13%. Diperkirakan akan ada sekitar 33% pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2019, ternyata akan ada 23 juta pekerjaan yang dapat digantikan robot. Tetapi ada sekitar 40 jutaan pekerjaan baru yang bisa diciptakan. Hanya saja pekerjaan-pekerjaan yang tadi menjadi useless, itu belum tentu otomatis bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang tersedia. Saya menduga sekitar 20% saja. Karena ada 10 juta pekerjaan yang benar-benar baru yang memerlukan keterampilan-keterampilan, bahkan bisnis proses dan cara kerja yang baru. Selama pandemi di Indonesia diketahui bahwa ada sekitar 4,4 juta orang yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ada 1,8 juta pengangguran yang terdampak oleh COVID-19. Kalau pada tahun 2018 sebelum terjadi pandemi jumlah pengangguran itu sekitar 7,07 juta, maka pada bulan Agustus tahun 2021 telah mencapai 9,1 juta. Dan ternyata pengangguran ini menyebar luas sekali. Menurut data yang diberikan oleh pihak Kadin tahun 2020, industri yang paling terdampak itu adalah tekstil sekitar 2,1 juta. Kemudian transportasi darat 1,4 juta orang menganggur. Para pekerja di restoran 1 juta. Perhotelan 400 ribu. Mereka yang bekerja di sektor industri sepatu dan alas kaki terdampak 500 ribu. Retail 400 ribu. Farmasi 200 ribu. Dan lain-lainnya sekitar 400 ribu. Cukup besar, namun ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara yang jumlah penganggurannya lebih besar lagi. Dan di mana mereka mengalami pengangguran? Yang terbesar itu justru ada di perkotaan. Jika sebelum pandemi angka penganggurannya hanya sekitar 6,5%, maka pada tahun 2021 telah menjadi 8,3%. Kalau di desa, saya tidak mengatakan berdasarkan data tidak terjadi peningkatan. Juga terjadi peningkatan, namun pertumbuhannya begitu kecil. Dari 3,7% sebelum pandemi menjadi 4,17%. Tentu saja tenaga kerja muda yang tadinya berada di perkotaan harus disambut dengan pekerjaan-pekerjaan baru di desa. Maka dana desa bisa menjadi penyelamat kalau desa bisa memilih pemimpinnya yang amanah. Kita menyaksikan banyak perusahaan telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat penting. Misalnya dalam dunia IT telah ada GitHub Copilot
AI yang dibuat untuk bisa menulis coding secara otomatis. Kemudian kita juga lihat Amazon misalnya, telah mempunyai software untuk bisa menyortir barang di warehouse, bahkan melakukan pengiriman-pengiriman di dalam gudang secara otomatis. Ada chatbot yang bisa digunakan untuk menggantikan customer service atau customer contact center. Dan kemudian juga ada lagi upaya-upaya untuk membuat AI atau otomatisasi dalam bidang HRD. Softwarenya bernama ATS, ini bisa digunakan untuk men-screening kandidat. Dan di pabrik-pabrik bisa digunakan cobot yang produksinya sekarang meningkat terus, bahkan peminatnya sangat besar. Di dalam pertanian kita juga melihat ada software yang bernama Rich Bertani. Oleh karena itu continuous learning dan semangat untuk mengeksplor pengetahuan dan keterampilan baru sangat dibutuhkan. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey mengatakan bahwa 87% SDM di seluruh dunia mengalami skills gap. 50% SDM di seluruh dunia memerlukan pelatihan ulang. Angkanya diperkirakan sekitar lebih dari 120 juta pekerja yang membutuhkan pelatihan ulang ini menurut IBM pada tahun 2020. Namun demikian, saya memberikan catatan bahwa pemimpin di seluruh dunia termasuk pemimpin Indonesia telah memberikan upaya yang sangat besar untuk melatih ulang tenaga kerja. Hanya saja sayangnya apa yang mereka cari ternyata masih melakukan overcrowding. Menurut studi yang kami baca, ternyata sebagian besar para pengguna kartu prakerja menggunakannya pada cara membuka bisnis kopi. Bayangkan kalau semua orang kemudian membuka bisnis kopi. Harga kopi menjadi murah dan siapa yang akan minum kopi di sana kalau di mana-mana ada kedai-kedai kopi dan pembelinya tentu akan terbagi. Dan yang juga perlu kita kritisi adalah para pengguna kartu prakerja yang justru menggunakannya untuk kelas-kelas gaya hidup. Misalnya saja kelas yoga, peminatnya banyak sekali. Tentu saja perlu kita hargai upaya-upaya yang dilakukan oleh para pencari pekerjaan yang mencari kursus-kursus yang lebih bermanfaat bagi hidupnya. Namun harus dicatat bahwa para penyelenggara kursus online belum bisa menawarkan kursus-kursus yang baik. Ini adalah catatan kita. Useless generations adalah sebuah persoalan besar yang harus dihadapi para pemimpin di kemudian hari. Stay relevant.